وانشق البحار. Bismillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, para santri sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu di salah satu majelis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berkumpul dalam rangka melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram dari Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram, yang mana pada pertemuan kemarin kita telah membahas beberapa hadis, dan insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis yang baru. Tetapi sebelum kita lanjut kepada pembahasan yang baru, pada hadis yang baru, kita merujuk sebentar. Ya, selain dua orang yang kemarin telah menyetorkan hadis, siapa yang sudah hafal? Ada yang berusaha menghafal nggak? Nggak ada. Selain dua orang kemarin. Jadi zuhud ya. Jadi menghafal apa yang cuma diwajibkan waktu di kelas saja ya. Ya. Siapa? Tony mana? Loh. Bisa di sini. Hafal nggak? Hafal? Hah? Coba bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim 'ala al-muslim sittun. Ya. Idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'atibhu wa idza samahaka fansahu wa idza 'atisa fahmidallaha fashamidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Muttafaqun alaih. Rawahu Muslim. Asani wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Muttafaqun alaih. Wa salih Wa 'anil Nawas wa 'anil Nawasi ibni Sam'ana radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayat tali alaihi nas. Akhrajahu Muslim. Ar-Rawi Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum salasatan fala yatanaja ithnani dunal akhari hatta taqtalitu bin nasi min adli anna dzalika yuhsinuhu. Muttafaqun alaih. Al-Khamis wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang itu la yuqimu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassahu walakin tafassahu wa tawassahu. Naam. Muttafaqun alaih. Ahsan dah. Mau hadiah? Apa hadiahnya?
Mana Zakir? Ya saya kasih hadiah, tapi sebelum saya kasih hadiah coba antum setorkan 3 bab pertama dari Alfiyah. Ya. Bab pertama dari awal 3 bab. Sekarang mau kasih hadiah enggak? Nanti saya kasih hadiah. Zakir. Qala Nabi Muhammad ta'ala qala Muhammadun wa banu maliki Ahmadu rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustakmilin syarafa wa asta'inullah fi afiyal maqasiduna biha mahwiya tuqaribul aqsa bil ladil mujazi wa tafsutul badha bi wa'dil mujazi wa taqdiru wa ghairi suqti qaiqatan alfiyat bani muhti wa wa bisakin haizun taqdila mustafidun tanaiya jamila wallahu yaqdi bihi batil mafirah wa lahu fi darajatil akhirah al-kalamu wa ma yaqalu minhu kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun fi'lun summa hasulil kalim wahiduhu kalimatun wal qalu ambal wa kalimatun biha kalamun qad'am bil jari wa tanwini wal ida wa alwa musnadin lil ismi tamyizun hasab bi tafa'ata wa atat wa yaf'alu wa nuni aqbilana fi'lun jadi siwa umal hatu kahal fi wa la fi'lun mudari'un la fi'lun mudari'un yali lam kayasham wa madiyal af'ali bi tamiz wazin bi nuni fi'lal amri in amrun qulil mal amru in lam yakuli nuni maha fihi huwa ismun nahwu sawwa hayyahal wa fi'lu al-mu'rab wal mabni wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudani ka syabahil ba'i fi ismi jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'athurin maka iftiqarin usila wa mu'rabil asma'i wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardil masma wa fi'lu amrin wa mudhiyin buniya wa i'rabu mudhari'an 'ariya min nuni tawkilin mubashirin wa min nuni inatin kaya ruhna manfutin wa kullu hatin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an sakana wa min hudufatin wa dukasin wa dhamka aina amsi haitsu wa sagirukan wa raf'a wa nasba ja'ala i'raban ismin wa fi'lin nahwulan ahaba wal ismu qad khusisa bil jari kama qad khusisa bil bi an jazima Fakat biwawin mamsikan fathan wajib asran kadhikrullahi abdahu yasur wa jazim bitaskinin wa ghairu madukir yanudu nahwu ja'ahu bani namir wa fa'biwawin mamsikan bin ali wa jurbiya imadinal asma asif min takadu insubatan abana wal famu haitul minu minhu bana abun akhir hamun kazaka wa hanu wa naqsu fi hadal akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyahi yanduru wa qasruha min nafsihina asharu wa syatu dhan i'rabi an yudafna liyaka ja'ahu abika ja'tila bil alifi fa'il musana wa qila idha bimudmarin mudhafan musila kuntakadha kathnan wa thnatani ka banaini wa banatani yadriyani wa takhruful ya fi jami'ihal alif jarun wa nasran ba'da fathin qad ulif wa fa'bi wa bin mabiyad muwasibi salima jam'i amirin wa mudhibi wa shibhidani wa bihi ishruna wa babuhu ulhika wal ahluna ulu wa alamuna ilihuna wa araduna syada wasinuna wa babuhu wa mithla hilin qad yadzabu wa huwa 'inda qawmin yaqribanuna majmu'in wa ma bihim tahaffaf wa qalaman bi kasrihi nataq wa nunumatuniya wal muhaqqibi bi aqsida kastamaluhu fantabi wa ma bita wa alifin qad jumi'a yusaru fil jari wa fi nasbi ma'a tada'ulatu wa ladis man qad su'ika azin adil fihi da'idhan bubil wa jurabil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf aw yakun ba'da al-radib wa ja'alina yaf'ala linuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna wa hadwa lil jazmi wa nasbi simah kalam takuni litarumi madlama wa sami mu'talan minal asma'i maka mustafa wal mu'taqi makarima fal awalul i'rabu fihi kudira jami'uhu wa huwa alladhi qad tusira wa talimat tusun wa nasbuhu wa raf'uhu yun wa kada aidan yujar wa ayu fi'lin akhirun minhu alif awawun min ya mu'talan urif fal alfan fihi ghairul jazmi fal alifan fihi ghairul jazmi wa abi nasba maka yad'u yadni wa raf'a fi madhi wahdil jazima salatan la taqdir hukman lazima. Udah, benar enggak belum? Benar, ada salah enggak? Mau kasih hadiah? Siap Zakir kasih hadiah? Hadiahnya mana Ustaz? Itu. Ada Sahih Bukhari itu ambil tuh. Sahih Bukhari. Iya.
Itu punya saya, untuk ambil sebagai hadiah. Ya, kita lanjutkan. Ya, siap-siap ya. Insyaallah di program berikut ada door prize, ada kejutan ya. Mumpung masih ada Zakir di sini. Ya, coklatnya masih banyak. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Baca Lutfi hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa 'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yu'iqaha muttafaqun alaihi. Naam, hadis berikutnya wa an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Ibni Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dia telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza akala ahadukum ta'aman," apabila salah seorang dari kalian memakan makanan, fala yamsah, maka janganlah dia yamsah artinya? Janganlah dia mengelap atau membersihkan tangannya, hatta yal'aqaha, sampai dia menjilatinya, au yul'iqaha. Apa bedanya antara yal'aqaha dan yul'iqaha, Pak Ibnu? Ya, kalau yal'aqaha itu dia menjilat sendiri, bisa makan tangannya dijilat sendiri. Kalau yul'iqaha mengikuti wazan af'ala yuf'ilu, if'alan. Ya. Atau dia menjilatkannya kepada orang lain. Jadi ada orang lain yang menjilatkan tangannya. Ya, ini memang benar, memang ada sunnahnya seperti ini. Ya. Nanti akan kita jelaskan. Ya. Qala syarih rahimahullah ta'ala ma yukhadhu minal hadis. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini. Dia mengatakan nikmatullahi ta'ala fi ta'ami wa syarabi laha hurmatuha wa karamatuha. Dia mengatakan bahwasanya nikmat Allah SWT fi ta'am, pada makanan dan minuman. Lihat, nikmat Allah SWT yang terdapat pada makanan dan minuman, laha hurmatuha wa karamatuha, dia memiliki kesucian dan kemuliaan. Jadi nikmat Allah berupa makanan sama minuman itu ada kemuliaan, ada kesucian di situ. Tidak boleh kita sembarang gunakan, tidak boleh kita buang sembarangan. Kemudian beliau mengatakan wa min zalika anal akila iza lam yal'aq ma bi asba'ihi. Yang demikian itu, wa min zalika, dan di antara yang demikian itu bahwasanya al akila, orang yang makan, iza lam yal'aq ma bi asba'ihi, dia tidak menjilat apa yang terdapat di jari jemarinya, au yadihi, atau di tangannya, min baqaya ta'ami, dari sisa makanan, fa innahu la yajuzu an yaksila yadahu, maka dia tidak boleh mencuci tangannya. Kenapa? Apa yang terjadi? Fa yajri ta'amu ma'al miyahi al-waskhah, maka bisa jadi nanti sisa makanan yang terdapat di tangannya ketika dia membasuhnya akan bercampur mengalir dengan air yang kotor misalnya. Ini banyak kejadian seperti ini kan. Misalnya kita mencuci tangan, masih ada sisa makanan di sini, kemudian kita cuci tangan kita, misalnya di tempat yang kotor, sehingga makanan tadi ya walaupun jumlahnya sedikit, ya dia akan tercampur dengan sesuatu yang kotor. Wal akzari, kemudian juga dengan kotoran, wal abwal, gitu juga dengan air kencing terkadang dia mencuci tangan sisa bekas makanan di air comberan misalnya, atau di tempat buang air kecil misalnya. Maka Syekh mengatakan fa inna hadza min kufranin ni'mati wa ihanatiha, maka hal ini adalah di antara, min sini adalah min tab'id. Min ada berapa fungsinya? Akh Ibnu. Huruf jar min apa saja fungsinya? Pelajaran tadi pagi. 7. Ada 7. Ya. Iya, apa saja dia? 7. Yang pertama untuk tab'id. Apa makna tab'id? Menyatakan sebagian. Di makna tab'id itu bahwasanya lafaz min bisa digantikan dengan lafaz ba'du. Kemudian ya min bayaniyah, ya. Min bayaniyah. Apa itu min bayaniyah? Ya, menjelaskan bagaimana ya sebelumnya. Kalimat sebelumnya masih mubham, yang masih belum jelas. Kemudian min bayaniyah namanya. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, min bayaniyah bukan dari, tetapi apa? Ya, berupa. Kemudian
Al-ibtida. Ibtida az-zaman wal makan, dari ya, dari min masjidi, dari masjid, atau misalnya minas subhi, dari waktu subuh. Kemudian sudah berapa? 3. Kemudian min zaidah. Syaratnya apa? Rois min zaidah. Min, dia berfungsi sebagai zaidah. Udah lupa. Ayo siapa? Goni. Min, pelajaran dari pagi. Min, huruf jar min, dia berfungsi sebagai zaidah kalau apa? Kalau Arya. Nah, gimana? Kalau min zaidah, dia berfungsi sebagai huruf zaidah tambahan. Kalau apa syaratnya? Kalau yang dari huruf nafi itu kan Iya. dari huruf nafi atau syibu nafi itu istim. Sudah berapa? Sudah 4. Apa lagi? Min bimana badalan sebagai ganti. Kemudian Min bermakna min apa Aldi? Loh. Ya, siapa yang tahu? Ya, cari 2 lagi ya. Ini faedah aja ya. Sebagai bahan murojaah. Fa inna hadza min kufrani ni'mati wa ihanatiha. Maka hal ini merupakan bentuk kufur terhadap nikmat dan juga ihanatiha. Apa itu ihanah? Meremehkan nikmat tersebut. Kemudian saya mengatakan walakin alaihi an yal'aqah yadahu wa asabi'ahu hatta la yabqa fiha asarun min at-ta'ami ar-rasikh. Dan tetapi hendaknya dia menjilat tangannya atau jari jemarinya sampai tidak ada yang tersisa pada jari jemari tersebut bekas dari makanan yang bersih. Au yul'iqaha, atau dia menjilatkan jarinya tersebut kepada siapa? Nah, misalnya Tony makan, ya, pasti ada sisa makanannya. Minta tolong sama siapa? Faris. Boleh nggak seperti ini? Nah, perhatikan kepada siapa dia bisa minta tolong untuk dijilatkan jari jemarinya. Saya mengatakan ayul iqaha atau ayul iqaha man lahu alaihi dalatun, itu orang yang dia punya hak atasnya. Orang dia minta dijilatkan kepada orang yang dia punya hak terhadapnya. Seperti siapa? Kalwaladi, seperti anaknya. Mungkin bisa jadi kan anaknya. Seperti Tony nanti misalnya kalau sudah punya anak kan bisa dipraktikkan sunnah ini. Atau siapa? Wazaujah. Ya, ini bagi yang sudah beristri bisa ya mengamalkan sunnah ini ya. Ya Ibnu. Ya, nanti pulang ya. Kalau pulang praktekkan ini. Ya praktekkan ini. Oh, wazaujati. Terus wal khadim. Siapa itu wal khadim? Ya pembantunya ya, pelayannya. Pelayan di sini bukan pembantu yang ma'ruf di kalangan kita sekarang ini ya. Kita sewa orang untuk bekerja di rumah tangga, bukan ini. Tapi khadim di sini adalah budak dia, bukan orang merdeka. Kalau sekarang nggak bisa. Apalagi dia bukan mahram ya, perempuan. Haram seperti ini. Awanahwihim. Itu pertama. Kemudian saya mengatakan in lam yahsul hadza kama huwal halu fi zamanina min ihmali katsirin minas sunani. Kalau dia tidak bisa melakukan ini, apa tadi melakukan? Yang menjilat tangannya atau jari jemarinya yang di situ ada bekas makanan. Seperti yang terjadi sekarang ini, banyak di antara kita, banyak di antara kaum muslimin yang mereka meninggalkan sunnah-sunnah, di antaranya ini sunnah majurah ya, sunnah yang ditinggalkan. Maka saya mengatakan fa'aqul ahwalil akili an yamsaha baqiyat ta'ami min yadihi bil manadili. Minimalnya kata Syekh, minimalnya bagi seorang yang dia makan, yang masih ada sisa makanan di tangan atau jari jemarinya, hendaknya dia mengusap atau membersihkan sisa makanan tersebut dari tangannya dengan menggunakan manadil, dengan menggunakan kain lap atau tisu. Alati tulqa bi amkinatin tahiratin. Kemudian
dibuang di tempat yang suci, ya, di tempat yang bersih. Summa yaksilu yadaihi ba'da zalika, kemudian dia mencuci tangannya tersebut. Ya, minimalnya seperti ini. Jadi kata Syekh di sini, kalau dia tidak bisa mengamalkan sunnah, ya, sunnah itu apa? Sunnah menjilat makanan setelah dia makan yang terdapat pada tangannya. Minimalnya apa? Minimalnya hendaknya ketika masih ada sisa makanan, janganlah dia langsung, ya, mencucinya, apalagi dia, ya, mencucinya tersebut di tempat yang di situ ada air kecomberan misalnya atau kotoran. Makanya seperti termasuk, ya, ihanah, meremehkan nikmat. Minimalnya dia membersihkan dengan secari tisu atau kain, kemudian kain tersebut yang digunakan untuk ngelap tangannya tadi dibuang ke tempat yang bersih di situ, tidak bercampur dengan kotoran. Kalau kita lihat sekarang, masya Allah, ya, terkadang kita juga kufur terhadap nikmat. Betapa banyak orang-orang di luar sana yang mereka susah untuk makan. Terkadang kita nasi di sini masih kita buang. Ya, terkadang ada makanan, ya, kita buang ke tong sampah. Ya. Maka hal seperti ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaknya kita berhati-hati dalam menggunakan nikmat ini. Nah, kemudian ba'duhum faima anul murada bila'kil yadi ba'da tuhami. Nah, sebagian ulama atau sebagian orang memahami yang dimaksud dengan menjilat tangan setelah dia makan pada hadis ini an-nazilika li ajli qillatil ma'i. Bahwasanya yang demikian itu tujuannya untuk apa? Li ajli qillatil ma', untuk mempersedikit air. Artinya apa? Supaya dia menjilat tangan tersebut supaya dia tidak menggunakan air untuk mencucinya. Jadi setelah dia makan cukup dia jilat, tidak perlu dicuci lagi. Ini sebagian ulama atau sebagian orang memahami seperti ini. Wa annahu ja'ala laqqa badal gusli. Bahwasanya dia menjadikan laqi, menjadikan apa? Menjadikan menjilat tangannya tadi sebagai ganti dari mencuci, hatta la yabqa alaihi ala yadayhi asratu am, sampai tidak ada tersisa di tangannya tadi sisa makanan. Kemudian Syekh mengatakan wal haqqu anil murada wal awwal wallahu alam. Tapi yang dimaksud dengan hadis ini adalah yang pertama. Apa itu yang pertama? Ya, tujuannya menjilat makanan tersebut, ya, supaya dia makanan tersebut, ya, ketika dia mencucinya tidak bercampur dengan sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis maksudnya. Kemudian hadis yang berikutnya, baca Lutfi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu as-saghiru 'ala al-kabiri wal ma'u 'ala al-qa'idi wal qalilu 'ala al-kathiri muttafaqun 'alaihi wa fi riwayatin Muslim wal raqibu 'ala al-mashi. Naam, hadis berikutnya wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyusallimas saghiru, hendaknya as-saghir, orang yang kecil, memberi salam kepada orang yang besar. Wal maru al qaidi, dan orang yang lewat kepada orang yang duduk. Wal qalilu, dan orang yang jumlahnya sedikit memberi salam kepada orang yang lebih banyak. Pertanyaan buat siapa? Siapa yang mau ditanya? Pertanyaan buat Fajar. Liyusallima, lam di sini lam apa namanya? Lam ta'lil. Lam ta'lil fungsinya untuk apa? Menasabkan fi'il mudhari'. Ada watun nawasib ada berapa? Sebutkan di jurumiyah. Wal waw wa au. Ulangi coba Faris yang di jurumiyah. Naam, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin di Muslimin, dan dalam sebuah riwayat milik Imam Muslim, waraqibu al-mashi, dan orang yang raqib. Apa raqib? Orang yang berkendara. Dia memberi salam kepada orang yang
yang berjalan. Kemudian Asy-Syarih mengatakan, pensarah kitab ini mengatakan, ma yukhadhu minal hadis. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah al-hadisu yufidu tartiba al-manduba fi haqqil bada'ati bisalami fa dzakara arba'ata anwa'in fiha. Hadis ini memberikan faedah tartib al-mandub. Apa tartib mandub? Urutan yang disunahkan fi haqqil bada'ati, pada hak untuk memulai dengan salam. Nih, perhatikan, hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita semua adab dalam memberikan salam. Adab dalam memberikan salam. Terkhusus adab siapa yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Siapa yang lebih layak, siapa yang pantas mengucapkan salam terlebih dahulu ketika kaum muslimin mereka saling bertemu. Maka pada hadis yang mulia ini beliau menyebutkan ada 4 jenis. Yang pertama, ahaduha anna haqqat takrimah hiya minasigor del kibar. Bahwasanya hak penghormatan hiya, dia adalah berasal dari orang yang kecil kepada orang yang besar. Ini hukum asalnya. Hak pemuliaan atau penghormatan itu berasal dari orang yang kecil kepada orang yang besar. Fa'ala sogiri an yujilla al-kabiro, maka hendaknya wajib bagi orang yang kecil, bagi orang yang lebih kecil, an yujilla al-kabiro, dia menghormati orang yang besar. Wa yabda'u bisalami wa tahiyyah, maka hendaknya dia terlebih dahulu yang memulai dengan salam atau tahiyyah, salam penghormatan. Kemudian asan yang kedua, anal maro allazi yatakhatta amamal qa'idi huwa allazi yanbaghi lahu al-bada'atu bisalami li'annahu bimanzilatil qadimi alaihi. Yang berikutnya yang kedua adalah anal maro, bahwasanya orang yang dia lewat, yang melewati, dia berjalan melewati, misalnya melewati beberapa orang di situ. Yatakhatta amamal qa'idi, yang dia melangkah di depan orang yang duduk, maka dialah layak bagi dia untuk mulai dengan salam. Kenapa? Karena orang tersebut, orang yang berjalan melewati orang yang duduk di situ, kedudukannya sama dengan orang yang datang kepada orang lain. Nah, misalnya dalam sebuah majelis, siapakah yang mengucapkan salam terlebih dahulu? Orang yang datang atau orang yang sudah berada di tempat? Misalnya ada orang masuk masjid di sini, ada orang datang misalnya. Siapa atau menurut kebiasaan kita lah, siapa yang memulai mengucapkan salam terlebih dahulu? Apakah orang yang baru datang atau orang yang duduk di masjid? Orang baru datang, ya kan? Misalnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, asal itu al-kasiru wa sahibul haq al-qalil. Bahwasanya jumlah yang banyak dialah yang memiliki hak atas orang yang lebih sedikit. Fal afdalu lil qalili ayakuna wal badi'u bisalam. Maka yang afdol adalah bagi orang yang jumlahnya sedikit, dialah yang memulai dengan salam terlebih dahulu. Li'anal qalila yanwi al-jam'a kullahu bi bada'ati salam fayashmaluhum jami'an. Maka karena orang yang jumlahnya sedikit, dia meniatkan mengucapkan salam tersebut untuk seluruh orang yang ada di situ dengan mengucapkan salam, dengan memulai dengan mengucapkan salam. Kemudian yang berikutnya, ar-rabi'u yang keempat, anna raqiba lahu maziyatul i'tila'i wa fadlu rukub. Bahwasanya orang yang berkendara, dia memiliki keistimewaan, keutamaan al-i'tila, itu berada di atas ketinggian, berada di atas. Wa fadlu rukub, dan keutamaan menunggang. Fakana al-bad'u bisalami min ada'i syukrillahi ta'ala ala ni'matihi alaihi. Maka berada di atas tunggangan ini juga merupakan sebuah nikmat dan keutamaan berkendara. Maka memulai dengan salam di antara bentuk menunaikan rasa syukur kepada Allah SWT terhadap nikmat terhadap dia. Diyush'ira al-mashi bi'adami zahwi wal kibri, agar orang yang jalan dia tidak merasa adanya rasa sombong dari orang yang berkendara tadi. Dan ini memang benar. Fa inna alaihi an yatawaddu'a fa yabda'u bisalami al-mashi. Maka hendaknya dia memiliki sifat tawadhu. Bagaimana sifat tawadhu bagi orang yang berkendara? Agar dia bertawadhu,
hendaknya dia memulai dengan salam terlebih dahulu terhadap orang yang berjalan. Dan ini memang benar, terkadang ketika misalnya kita melewati, misalnya antum atau kita pakai sepeda motor, ya lewat di samping pondok lah misalnya. Ya, terkadang kalau kita lewat, ya, kalau kita nggak mengucapkan salam, pasti ada timbul rasa dalam hati orang lain bahwasanya ini orang ini kenapa nggak mengucapkan salam, ya kurang sopan, ini sombong orang ini, ya, kiber ya. Apalagi kita lewat di kampung-kampung ya kan, kita pakai mobil melewati orang di kampung ya. Yang minimalnya apa kalau sekarang ini minimalnya apa? Minimalnya klason ya. Lebih ahsan lagi, lebih afdol lagi apa? Mengucapkan salam. Itu lebih afdol lagi. Untuk ya menghilangkan ya, suuzon dari orang lain. Agar orang lain tidak memiliki suuzon terhadap kita, hendaknya kita memulai salam terlebih dahulu. Nah, sekarang jadi pertanyaan. Kalau misalnya yang mulai salam adalah kebalikan dari hadis tersebut, apa kebalikannya? Yaitu orang yang besar mengucapkan salam terhadap orang yang lebih kecil. Kemudian orang yang duduk dia mengucapkan salam terhadap orang yang lewat. Atau misalnya orang yang sedikit ya, atau orang yang banyak mengucapkan salam terhadap orang yang lebih banyak. Atau juga orang yang jalan mengucapkan salam terhadap orang yang berkendara. Bagaimana hukumnya? Apakah dia mendapatkan sunnah atau tidak? Maka jawabannya ya na'am. Maka dia juga apa? Terhasilkan sunnah. Kenapa? Karena ini masuk dalam keumuman hadis Rasulullah SAW, yaitu afsyus salam, sebarkan salam, sebarkanlah salam. Maka ini umum bagi siapa saja. Paham ya? Naam. Hadis berikutnya, baca Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'u anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u anil jama'ati an yarudda ahaduhum rawahu Ahmad wa Baihaqi. Naam. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu, dari Amirul Mukminin Ali, semoga Allah meridhoinya, beliau telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yujzi'u anil jama'ati, mencukupkan dari jamaah, idza marru, apabila mereka lewat, an yusallima ahaduhum, ya, an yusallima ahaduhum, salah seorang dari mereka mengucapkan salam. Wa yujzi'u anil jama'ati an yarudda ahaduhum, dan mencukupkan dari jamaah apabila salah seorang dari mereka membalas salam. Nah, hadis yang mulia ini juga mengajarkan kepada kita tentang adab bagaimana ya, adab bertemu dengan orang lain. Terkhusus itu adab mengucapkan salam. Bagaimana adabnya? Ya. Kalau misalnya ada sekelompok orang, misalnya lebih dari 2, dia melewati jamaah yang lainnya yang jumlahnya juga lebih dari 2 orang. Maka apabila salah satu dari mereka yang lewat tadi mengucapkan salam, maka itu sudah cukup bagi mereka. Nah, kita tahu bahwasanya di pelajaran yang telah berlalu, hukum mengucapkan salam atau memulai salam hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Sunnah ya. Sunnah. Adapun membalas ucapan salam hukumnya adalah ya wajib, fardu ain. Itu bagi orang yang dia sendirian. Kalau dia sendirian, maka hukumnya wajib salam. Maka kita jangan meremehkan masalah menjawab salam. Ini hukumnya wajib. Ya, terkadang ada sebagian orang itu kita sudah mengucapkan salam, mereka cuek saja kan. Mungkin mereka tidak tahu, ini perlu diajarkan. Nah, begitu juga. Ya. Maka apabila misalnya ada sejumlah orang jamaah yang dia melewati orang lain, yang mana jamaah yang dia melewati jamaah yang lainnya, salah seorang dari mereka mengucapkan salam, maka hal ini sudah cukup. Cukup dalam arti apa? Bahwasanya ketika salah satu dari mereka mengucapkan salam, dia mendapatkan pahala sunnah. Begitu juga yang lainnya. Dengan satu orang tadi yang telah mengucapkan salam, yang lainnya juga apa? Mendapatkan pahala dikarenakan satu orang yang sudah mengucapkan salam. Nah, begitu juga sebaliknya bagi jamaah
yang di situ jumlahnya lebih dari 2 orang, yang mana dia telah menunaikan kewajiban dia, itu membalas salam. Maka bagaimana yang lainnya? Maka begitu juga bagi yang lainnya juga telah gugur kewajibannya. Karena apa? Karena disebutkan salah seorang dari mereka sudah mengucapkan atau membalas salam. Nah, sekarang Syekh mengatakan di sini, di antara pelajaran yang bisa diambil dari sini adalah ikhtalafal ulama'u fi makna salam. Nih, para ulama berbeda pendapat dalam makna salam. Apa itu arti salam? Apa itu makna salam? Faqala ba'duhum wasmun min asma'illah. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan as-salam adalah sebuah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah adalah as-salam. Jadi ketika seorang mengatakan assalamu alaika, maknanya adalah anta fi hifdzillah, kamu berada di penjagaan Allah SWT. Atau dalam makna lain, taqulu lahu Allahu yashabuka, Allahu ma'aka, juga bermakna Allah menyertai kamu, atau Allah ma'aka, atau Allah bersamamu. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama yang lain, innahu bi ma'na as-salamati. Mereka mengatakan, sebagian ulama, yang dimaksud dengan as-salam di situ adalah as-salamah. Apa itu as-salamah? Ya, keselamatan. Jadi seakan-akan ketika ada orang yang mengucapkan assalamualaikum, maknanya adalah as-salamatu mulazimatun laka. As-salamatu mulazimatun laka. Keselamatan menyertai kamu. Keselamatan menyertai kamu. Kalau kita lihat dari segi maknanya, ya, kedua makna ini ya, tidak jauh berbeda, saling mendekati. Sudah azan? Ya, kita azan sebentar. Ini muazin Masjidil Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma rabbana sayyidina Allah wa salatil qa'imah atina hadira maqaman mahmudan allazi wa'adta.
Kita lanjutkan pembacaan hadis berikutnya. Iqra ya Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabda'u al-yahuda wal nasara salam wa idza laqitumuhum bi tariqin fattaruhum ila abyaqi akhrajahu Muslimun. Naam, hadis berikutnya wa ana Ali radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Ali radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'u. Azmi, mana Azmi? Ya. La tabda'u, lam di sini lam apa namanya Azmi? Lamul amr. Lam nahi, amalannya apa? Menjazmkan berapa fi'il mudhari'? 3 atau 4? Menjazmkan 2 fi'il. Menjazmkan 2 fi'il. Iya. Fi'il apa yang dijazmkan? Isim syarat, jawab syarat. Lamnya lam apa? Lam nahi. Lam nahi menjazmkan berapa fi'il mudhari'? 3 atau 4? 1. Bukan 4. Nah, bukan. Jawazim ada berapa Azmi? Secara garis besarnya ada menjazmkan 1 fi'il dan 2 fi'il. Apa saja dia? Coba sebutkan di jurumiyah. Cepat. Jawazim. Ya, gitu. Ya, coba Sahal, mana Sahal? Coba sebutkan Sahal. Jawazim yang sudah hafal jurumiyah. Iya. Ya. La tabda'u artinya apa? La tabda'u, janganlah kalian memulai al-yahuda walan nasara bisalam, janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasara. Wa iza laqitumuhum fi tariqin, apabila kalian menjumpai mereka fi tariqin, di jalanan, fattarruhum ila adyaqi. Apa artinya Rulfi? Fattarruhum. Apa artinya? Apa artinya Ibnu? Fattarruhum. Ya, bahasa kitanya pepetlah mereka ya. Pepetlah mereka, desaklah mereka ke jalan yang lebih sempit. Ya. Nah, itu kapan? Ya, nanti akan kita jelaskan. Jadi, ya, ini tidak bisa sembarang kita terapkan, terutama di negara kita, di negara NKRI. Ya. Nanti antum bisa masalah nanti. Jadi, kapan kita bisa terapkan sunnah ini, kapan kita bisa terapkan ajaran Islam ini, akan kita jelaskan supaya nanti antum tidak salah paham ya. Ya. Kalau antum salah paham nanti bisa bahaya. Setelah antum mendengar hadis ini tiba-tiba antum keluar lagi depan sini ada ini ya. Antum pepet nanti orang-orang yang ya, orang-orang muslim di situ. Jadi masalah. Santri mana? Santri Darus Salam. Ya, masalah jadi. Ya, kapan? Insya Allah akan kita jelaskan di sini. Nah, pada hadis yang mulia ini Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita, haram bagi kita atau tidak boleh bagi kita mengucapkan salam kepada orang yang tidak satu agama dengan kita.
Bukan hanya orang Yahudi atau Nasara saja, tetapi ya kepada selain mereka berdua, selain agama Yahudi, Nasara dan agama-agama lain, maka tidak boleh bagi kita kaum muslimin mengucapkan salam terlebih dahulu kepada mereka. Pertama, tidak boleh. Kemudian kalau seandainya ada di antara mereka yang mengucapkan salam misalnya, apalagi seperti ya, ucapan assalamualaikum, terutama di NKRI itu sudah ma'ruf, sudah tersebar ya. Semua orang sudah tahu. Bahkan ada orang yang agamanya non-Islam, terkadang mereka mengucapkan salam, assalamualaikum, bahkan fasih suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bagi kita ya, orang Islam, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita jawab? Nanti akan kita jelaskan. Nah, kemudian ya, di antara ajaran Islam adalah apabila ada orang muslim yang mereka bertemu dengan orang Yahud atau orang Nasara di jalanan, maka hendaknya dia memepet atau mempersempit ruang gerak orang Yahud dan orang Nasara tadi kepada tempat yang lebih sempit. Itu kapan? Ini akan kita jelaskan di sini. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari sini adalah fihi dalilun ala anal yahuda wan nasara iza saru zimmiyina fi himayatil islami muqabil jizyati, yaitu bahwasanya dalam hadis ini merupakan dalil bahwasanya Yahudi dan Nasara, orang Yahudi dan orang Nasara iza saru zimmiyina, apabila mereka itu menjadi kaum kaum zimmi yang tidak sembarang. Karena apa? Secara garis besarnya ya, kafir itu, orang kafir atau non-Islam atau kafir itu ada 4. Ada namanya kafir zimmi, ada namanya kafir harbi, terus apa lagi? Kafir muahad ya, ada kafir muahad, ada 4 ya. Nah, hukum ini berlaku kalau misalnya ya, orang Yahud atau orang Nasara mereka statusnya menjadi ahlu zimmi. Apa itu ahlu zimmi? Yaitu orang Yahud atau Nasara yang mereka tinggal di negara Islam ya, di negeri Islam, yang mana mereka itu berada di bawah perlindungan kaum muslimin. Mereka berada di bawah perlindungan kaum muslimin, yang mana mereka itu membayar jizyah ya. Apa itu jizyah? Jizyah itu bukan pajak ya, beda antara pajak dengan jizyah. Jizyah itu seperti upeti, yang mana upeti ini yang mereka bayarkan kepada pemimpin kaum muslimin di negara tersebut sebagai gantian dari keamanan yang dijamin oleh kaum muslimin ketika itu. Lihat bagaimana Islam ketika ya, negara Islam dan kaum muslimin ya, mereka ya, mendiami suatu negeri dan ya, di situ ada orang-orang non muslim yang tinggal di situ. Lihat, dijamin keamanannya, dijamin keamanan. Maka orang-orang zimmi ya, kafir zimmi itu tidak boleh tidak boleh diganggu ya, tidak boleh apalagi dibunuh, disakiti, tidak boleh. Ini haram seperti ini hukumnya. Wasakanu al-muslimina fi diyarihim, dan mereka sakanu ya, hidup berdampingan dan kaum muslimin di negeri mereka. Anna lahum ahkaman khassatan zukirat fi babi ahkami ahli zimmah, yang mana mereka itu kaum zimmi, mereka memiliki hukum-hukum yang khusus yang telah disebutkan di bab ahkam, hukum-hukum ahli zimmah, yang mana ini disebutkan di kitab fikih. Insyaallah nanti kalau belajar fikih akan disebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ahli zimmah disebutkan. Wa min tilkal ahkami, dan di antara hukum tersebut ya, hukum ahli zimmah adalah anal kitabiyah iza qawala al muslim fi tariq. Di antara hukumnya adalah apabila ada ahlul kitab, itu Yahud dan Nasara, yang mana mereka itu merupakan ahli zimmah, iza qawala al muslimah, apabila mereka itu menjumpai kaum muslim di jalanan, fa innal muslimah yalja'uhu ila adyaqi tariq, maka kaum muslim dia memepet ahlul kitab tersebut kepada tempat yang lebih sempit. Wa yakunu wasatu tariqi wa sa'atuhu lil muslim, maka hendaknya ya, jalan yang luas atau jalan yang lapang itu milik siapa? Milik kaum muslim. Apa alasannya? Isy'aron bi'izzatil Islam alaihim, sebagai bentuk menyebarkan syiar Islam kepada mereka. Wala ala fi hadhihi al-mudayaqati lahum ma yadfa'uhum ila Islam. Ya, barangkali ya, dengan hal tersebut ya, dengan mereka dipepet misalnya jalanan, mereka merasa apa? Merasa
bahwasanya Islam ini memiliki izzah, Islam ini memiliki keutamaan, Islam ini memiliki kejayaan. Ya, barangkali hal tersebut ya, bisa menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam. Bahwasanya kita lihat bahwasanya Islam itu adalah memiliki kejayaan, ya, memiliki kemenangan. Maka barangkali dengan hal ini tujuannya agar kaum zimmi tersebut bisa masuk ke dalam Islam. Karena apa? Karena tidak ada jalan ya, di antara mereka untuk mendapatkan izzah, kemuliaan, kecuali apa? Kecuali dengan masuk ke dalam agama Islam. Agar apa? Agar mereka yaitu kaum zimmah ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, tentunya mereka memiliki hak yang sama dalam Islam tentunya. Kemudian Syekh mengatakan hazi ahkamun al-ana mu'attalatun bisababi dha'fil Islam. Syekh mengatakan ya, ini adalah hukum yang sekarang ini sudah mu'attalah, yang sudah ditinggalkan. Hampir tidak ada. Mungkin ya, hampir tidak ada mungkin hukum ini. Kenapa? Bisababi dha'fil Islam. Karena disebabkan lemahnya Islam sekarang. Ya. Bukan Islam yang lemah, tapi kaum muslimin. Ya, Islam itu akan jaya. Ya, lihat Islam itu akan jaya. Al-Islamu ya, al-Islamu ya'lu wala yu'la. Islam itu berjaya dan tidak bisa dilangkahi. Ya, agama Islam itu tetap berjaya. Agama Islam itu tetap akan berjaya. Yang lemah itu adalah kaum muslimin. Ya, makanya ya, Islam itu akan tetap berjaya, akan tetap menang dengan atau tanpa kita. Ya, Islam akan tetap berjaya dengan atau tanpa kita. Ya. Tinggal pertanyaan, apakah kita ini termasuk orang-orang yang Allah pilih untuk ya, membela agama Islam, yang turut ya menjayakan Islam atau bukan? Atau justru sebaliknya, kita di antara orang-orang yang hanya bisa menyaksikan kelemahan kaum muslimin sekarang ini. Kemudian wataba'iyatil muslimina li umil kafirah. Kemudian kaum muslimin mengikuti umat al-kafirah, umat-umat yang kafir, yang bukan Islam. Kemudian Syekh mengatakan walakinnana la nai'as an ya'uda lil islami izzatuhu. Akan tapi Syekh mengatakan akan tapi kita tidak berputus asa bahwasanya ya, kemuliaan itu akan kembali kepada Islam. Allah SWT berfirman, yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka itu orang-orang kafir ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wa ya'ballahu, tetapi Allah enggan illa an yutimma nurahu, sehingga kecuali Allah menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir membencinya. Kemudian Syekh mengatakan terakhir wa fil hadisi an-nahyu an bada'atil yahud wan nasara bisalami. Pada hadis ini terdapat larangan dari memulai mengucapkan salam pada orang Yahud dan orang Nasara. Fa in bada'u bisalami faqad ja'a fil Bukhari wa Muslimin min hadisi Anasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, apabila mereka yaitu orang Yahud dan orang Nasara memulai mengucapkan salam sebagaimana yang telah sebagaimana terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bahwasanya Nabi SAW berkata, "Iza salama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum." Nah, ini dia. Nabi mengatakan, apabila ahlul kitab yaitu orang Yahud dan orang Nasara salama alaikum mengucapkan salam kepada kalian, maka apa yang kalian katakan? Faqulu wa alaikum. Cukup kita mengatakan wa alaikum. Ya, misalnya ada tetangga kita misalnya mengucapkan salam kepada kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, fasih ya ucapannya. Ya, bahkan kita sendiri pun sama kaum muslim mengucapkan salam pun ya assalamualaikum, cukup gitu. Ya. Kalau ada misalnya ya orang muslim, orang Yahud atau Nasara, mereka mengucapkan salam kepada orang muslim, tetangga kita misalnya, tetangganya Huzaifah misalnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka apa yang dilakukan Huzaifah? Apa yang dijawab? Ya cukup mengatakan waalaikum, sudah sampai situ. Waalaikum. Ya. Nah, kemudian di sini jawabannya tadi apa? Jawabannya wa alaikum, ada wawunya. Wa isbatul wawi fi raddi alaihim wa mazhabu jumhuril ulama. Dan menetapkan adanya huruf waw wa alaikumussalam, artinya apa? Mengucapkan kita membalas dengan ucapan wa alaikum dengan huruf waw. Bahwasanya itu adalah mazhabnya atau pendapatnya jumhur, pendapat kebanyakan ulama. Wa za wa ba'dhum ila hazbiha. Tapi sebagian mereka
itu berpendapat untuk membuang huruf waw tadi, cukup mengucapkannya alaikum ya, alaikum. Jadi sebagian ulama mengatakan jawabannya adalah wa alaikum. Sebagian lagi mengatakan ya, jawabannya adalah alaikum. Wan nasu aula bil ittiba, sedangkan nas itu lebih aula untuk diikuti, wallahu alam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.